Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparabi, NPM E1J022004. Di sini saya akan menjelaskan hasil magang kuliah antar semester saya, yaitu tentang panen dan pengelolaan buah di pabrik. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, panen merupakan suatu kegiatan di mana kita menuai atau memungut hasil dari budidaya yang kita udah tanam. Ini contoh panen kelapa sawit yang ada di PT Agro Muara Rupit. Dan ada pun ini gambar ketika janjangan yang sudah jatuh dari pelepah, yang mana kegiatan itu dilakukan oleh pemanen untuk menghasilkan suatu buah. Nah, beginilah teman-teman kegiatan aktivitas panen. Untuk panen kali ini, kami menggunakan alat yang bernama dodos. Dodos merupakan salah satu alat panen yang berfungsi untuk mengaitkan buah atau menjatuhkan buah dari pelepah. Banyak sekali teman-teman alat panen, ada dodos, egrek, gancu, dan angkong. Dan ini ada dokumentasi ketika saya berbincang-bincang dengan para asisten yang ada di PT Agro Muara Rupit. Lalu dilanjutkan dengan kami mengikuti training bersama RNO, yaitu membahas tentang bagaimana cara panen yang optimal dan agar tidak menurunkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Di sini kayak mendapatkan materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Ini ada beberapa dokumentasi kami ketika melakukan dari apel pagi, pengumpulan di Mr. Cheat. Ada juga dokumentasi saya waktu mengkalibrasi para pemanen. Jadi di sini kami mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman tentang ilmu kerja yang mana tidak kami dapatkan di bangku perkuliahan. Baiklah teman-teman, ini ada satu video yang menjelaskan tentang praktek pemanenan kelapa sawit yang optimal, yang mana dengan cara penurunan pelepah terlebih dahulu. Kenapa harus menurunkan pelepah terlebih dahulu? Karena tanaman kelapa sawit ini rawan teman-teman, rawan akan penyakit busuk akar, busuk buah, dan busuk daun. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke pengelolaan di pabrik. Ini pun ada video yang saya rekam ketika ada di hopper loading ram. Ini adalah alat timbangan buah kelapa sawit guys. Lanjut lagi, kita masuk ke stasiun sterilizer atau perebusan. Tadi tuh yang bulat-bulat besar di bawah itu adalah merupakan sterilizer, di mana tempat perebusan minyak. Nanti kelapa sawit akan dimasukkan ke sana dengan muatan 15 ton yang akan direbus selama 90 menit dengan suhu 90 derajat Celcius hingga menjadi lunak. Nah, kalau alat ini namanya vibrating screen. Alat ini berfungsi untuk mengayak secara getaran. Nanti lumpur dan pasir yang ada di dalam itu akan diayak dan dipisahkan sehingga hanya tersisa minyak. Ini guys penampakan kami memasuki lingkungan pabrik, yang mana sangat harus memperhatikan peraturan dan atribut yang disediakan oleh pabrik, karena memiliki banyak resiko ketika kita tidak memiliki dan menggunakan alat yang telah disediakan oleh pabrik. Nah itu guys merupakan alat polishing drum, alat ayakan yang berfungsi untuk memisahkan biji. Kalau alat satu ini yang berfungsi untuk mengantarkan buah, atau kita sebut sebagai conveyor. Nanti buah akan masuk ke sana, dipindahkan ke alat-alat selanjutnya, itu melalui conveyor. Oke guys, ini adalah suatu penampakan di mana kami mengikuti proses pengelolaan buah di pabrik. Yang sebelah kanan kalian tadi, itu merupakan namanya ripple mill, pemecah antara biji dan cangkang. Nah, kalau alat satu ini guys, itu merupakan alat penampung dari rebusan tadi. Dari sterilizer, dia akan dijatuhkan ketika sudah melakukan tahap rebusan selama 90 menit, buahnya akan dijatuhkan yang sudah lunak. Jadi buahnya sudah terpisah. Lalu kami masuk lagi ke alat selanjutnya, yang di depan itu ada yang namanya thresher atau mesin perontok buah. Ini merupakan dokumentasi video ketika proses buahnya jatuh ketika sudah direbus dalam bentuk alat sterilizer tadi. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke stasiun kernel, pengelolaan biji. Jadi dalam proses pemurnian kelapa sawit itu menyisakan biji guys, atau kernel. Ini adalah gambar dokumentasi bijinya. Lucu bukan? Nah nanti dari kernel ini akan diolah lagi teman-teman, diolah lagi menjadi bahan baku, bahan kosmetik yang siap dipasarkan dengan harga jual tinggi. Jadi dari pengolahan buah kelapa sawit itu tidak ada yang terbuang. Jadi kernelnya bisa dijual, jangkosnya bisa jadi bahan bakar boiler,
dan bisa menjadi pupuk juga dari limbah-limbah yang dihasilkan dari pabrik ini. Oke guys, adapun inilah adalah tempat laboratorium yang mana berfungsi sebagai untuk mengukur atau mengecek kualitas dari minyak kelapa sawit. Lihat warnanya kan berbeda-beda, ada yang kecoklatan, keorenan, dan kuning saja. Di sini kami belajar untuk mengecek dan mengetahui itu. Oke, setelah melalui proses yang sangat panjang dari sterilizer, perebusan, tracer, dan ke laboratorium, nanti minyaknya akan disimpan di sini guys. Minyak disimpan di sini untuk digunakan sesuai kebutuhan sebagai menjadi minyak makan, minyak sayur, dan olahan lainnya yang akan disediakan oleh suatu perusahaan. Mungkin sampai di sini ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.